Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Budi Gunawan serta pihak Bea Cukai pada Kamis 14 November ini hari mengumumkan hasil penyitaan sejumlah barang selundupan yang berhasil diamankan oleh aparat. Dalam konferensi pers yang digelar, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa barang-barang yang disita bukan hanya narkoba, tetapi juga berbagai jenis barang ilegal yang dapat merugikan perekonomian negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan konferensi pers terkait penindakan dan penegakan hukum, terutama di bidang kepabeanan. Kami sampaikan bahwa kami berterima kasih pada Pak Menko Polhukam dan seluruh jajarannya serta seluruh kementerian lembaga yang telah bersama-sama melaksanakan program Cita Presiden Republik Indonesia dan melaksanakan koordinasi yang sangat baik yang telah diinisiatifi oleh Bapak Menko Polhukam dengan pembentukan Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Dalam hal ini merupakan suatu upaya koordinatif di bawah kepemimpinan Bapak Menko Polhukam dan juga bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi bagiannya. Pada pagi hari ini, berdasarkan hasil program sinergi antar seluruh kementerian lembaga, kami akan melaporkan untuk periode tanggal 4 hingga 11 November saja 2024 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan. Ini hanya dalam kurun waktu 1 minggu antara tanggal 4 hingga 11 telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan, terutama dikaitkan dengan komoditas garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, dan narkotika dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam 1 minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyidikan. Kami akan menyampaikan hasil pengawasan dan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan sejak Oktober hingga November 2024. Pertama, penindakan terhadap 4 kontainer yang berisi 1.628 poli pakaian jadi, barang elektronik dan kosmetik serta barang lainnya. Ini kejadiannya di Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok. Modusnya dengan melakukan deklarasi yang salah atau misdeklarasi dengan menyebutkan barangnya adalah packaging karton. Nilai barang adalah 18,6 miliar dan potensi kerugian negara adalah 24,8 miliar. Kedua, penindakan 1 kontainer berisi 1.117 rol kain tenun yang masuk melalui kembali Tanjung Priok pelabuhan. Modusnya diberitahukan secara tidak benar, jadi misdeklarasi, sebagai aksesori pakaian jadi. Total nilainya 9,8 miliar rupiah, potensi kerugian negara 13,3 miliar rupiah. Sedang dalam proses penelitian. Ketiga, Bea dan Cukai melakukan penindakan 10.498 pieces produk besi baja dan 1.700 pieces pakaian, 1.664 laptop, aksesoris dan kondisi tidak baru, artinya barang bekas, 136 set laptop, 2 NIU motor dalam keadaan terurai, 27 set sepeda, 36 unit tangki mesin dan kelengkapan kendaraan bermotor lainnya serta 18 unit alat pemindai dokumen atau fotokopi.
Modus dari penyelundupan adalah memberitahukan jenis barang yang tidak benar untuk menghindari larangan terbatas yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Tempatnya adalah di Cikarang Dryport. Nilai barang tersebut 9,4 miliar dan potensi kerugian negara 2,9 miliar. Untuk bidang cukai ini terutama 6.763.300 batang rokok. Ini dari 157 kasus penindakan terutama di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Perkiraan nilai dari 6,768 juta batang rokok itu adalah 9,6 miliar rupiah dan potensi kerugian dari tidak dapatnya cukai rokok adalah 5,85 miliar rupiah. Saat ini status penindakan tetap dilakukan dan akan dilakukan pemusnahan sesuai persetujuan. Penindakan lain adalah rokok elektronik 28.525 pieces dari rokok elektronik dari 2 kasus penindakan yang dilakukan di Tangerang dan Jawa Barat dengan perkiraan 589 juta rupiah nilai barang, kerugian negara 519 juta rupiah. Status perkaranya sedang dalam proses penyidikan. Yang ketiga di bidang cukai adalah dilakukan penindakan 705.000 keping pita cukai rel dan MMA palsu dari ekspor. Ini dari 2 kasus penindakan yang berlokasi di Semarang dan Tangerang. Potensi kerugian dari cukai rokok palsu dan cukai rel dan MMA palsu ini 63,3 miliar rupiah. Saat ini statusnya dalam penindakan dan pertimbangan untuk dilakukan penyidikan. Untuk minuman beralkohol, 3.301 liter minuman mengandung metil alkohol yang berasal dari 11 kasus penindakan dilakukan di wilayah Jakarta. Modus dari operasinya adalah melihatkan itu pita cukainya adalah pita cukai palsu. Kemungkinan kerugian negara adalah 3,7 miliar. Di bidang narkoba atau narkotika ini adalah hasil bersama dengan Polri dan BNN. Jadi tidak hanya bea cukai sendiri, telah dilakukan penindakan 67 kg narkotika jenis sabu dari 5 kasus di wilayah Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, dan Jakarta serta Banten. Modus penyelundupan narkotika adalah melalui jalur laut dan ekspedisi. Kemudian kerjasama Polri, BNN dengan bea cukai terdapat penindakan 48.000 butir jenis MDMA dan 7,6 kg narkotika yang berasal dari 4 kasus di wilayah Jakarta dan Banten. Ini modusnya melalui barang penumpang atau dikirim melalui ekspedisi. Penindakan ketiga di bidang narkoba adalah 23 kilo narkotika jenis ganja. Ini 2 kasus yang diungkap adalah di Jawa Barat dengan modus pengiriman melalui ekspedisi. Yang keempat, 3.000 butir psikotropika jenis Happy Five. Ini berasal dari 1 kasus di wilayah Jakarta, modusnya melalui pengiriman ekspedisi. Yang kelima, 2,28 kilo psikotropika jenis Happy Water, berasal dari 1 kasus di wilayah Jakarta dengan pengiriman melalui ekspedisi. Jadi ini banyak sekali ekspedisi yang memang kemudian
kemudian menjadi modus untuk pengiriman barang-barang narkotika atau psikotropika. Sejak awal tahun 2024 ini telah dilakukan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 31.275 kali ke Pak Menko. Ini kami laporkan ke Pak Menko Polhukam juga karena beliau 31.275 dari Januari hingga November. Jadi kita bayangkan setiap bulannya sudah lebih dari 5.000 yang kita lakukan. Nilai barangnya 6,1 triliun dan potensi kerugian negara bisa mencapai 3,9 triliun. 12.495 adalah penindakan impor dengan nilai 4,6 triliun untuk komoditas yang dominasinya adalah dalam bentuk tekstil dan barang-barang produk tekstil. Ini yang meresahkan banyak masyarakat. Namun juga pada saat yang sama kita lihat banyak yang dijual di masyarakat luas. 3.382 penindakan ekspor untuk komoditas bentuknya flora dan fauna dengan nilai 255 miliar rupiah. Ekspor sumber daya alam kita yang ditindak melalui hasil operasi patroli laut untuk diselundupkan keluar seperti benih lobster. Ada 4 kali penindakan, nilai barangnya 163,7 miliar rupiah. Pasir timah 5 kali penindakan upaya untuk penyelundupan 84,18 ton, nilai barangnya 10,9 miliar. Kemudian 178 penindakan untuk barang TPT, tekstil dan produk tekstil, nilainya 38 miliar. Dan 18.225 penindakan di bidang cukai, terutama untuk rokok untuk 710 juta barang, nilainya 1,1 triliun. Ini yang dilakukan teman-teman Bea Cukai. Tentu kami hanya bisa melakukan dengan kerjasama yang baik di bawah Pak Menko Polhukam dan terus mendapatkan dukungan yang luar biasa tadi dari aparat penegak hukum maupun dari TNI dan juga dari BIN. Hasil penindakan penyelundupan itu sejak awal 2024 sudah 183 dalam status penyidikan tindak pidana dan ada 193 orang yang sudah dalam status. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.